Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonom muslim klasik, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teologi muslim Persia dengan nama Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Syafi'i, lahir di Tus, Iran tahun 450 Hijriah dan meninggal tahun 505 Hijriah. Umur Imam Al-Ghazali sekitar 53 tahun. Perjalanan Imam Al-Ghazali semasa hidupnya, yaitu Imam Al-Ghazali adalah murid Imam Haramain pada waktu itu dengan banyak ilmu yang dikuasai seperti ilmu fiqih, seni berdebat, mantik, hikmah, dan mendalami filsafah. Beliau pernah menjadi seorang profesor di As-Sahib, Baghdad, dan menulis beberapa buku. Salah satu buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Dengan buku Ihya-nya itu, Imam Al-Ghazali membuat kajian-kajian di Baghdad dengan ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Tidak membuat Imam Al-Ghazali merasa sombong, akan tetapi Imam Al-Ghazali membuat kajian-kajian menasihati umat, mengkritik pemerintah pada waktu itu. Selain menguasai beberapa ilmu di atas, Imam Al-Ghazali memiliki beberapa karya. Karya-karyanya Imam Al-Ghazali: Al-Basit, Al-Wasit, Al-Mustafa, Syifa Al-Ghali, dan karya yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin. Kali ini kita akan bahas pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Ada banyak karya beliau tentang ekonomi, diantaranya Ihya Ulumuddin, Mizan Al-Amal, Syifa Al-Ghalil. Pemikiran Imam Al-Ghazali hampir di semua sektor: ilmu ekonomi, filsafah ekonomi, produksi, pengangguran, konsumsi, dan lain-lain. Menurut falsafah ekonomi Imam Al-Ghazali adalah tujuan seorang muslim hidup adalah menggapai ridho Allah dan selamat di akhirat. Untuk menggapai tujuan tersebut, itu perlu wasilah atau media. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa harta yang halal dan kegiatan ekonomi adalah mencapai tujuan tersebut, yang disebut dengan al-wasilah wal ghayah. Imam Al-Ghazali menasihati supaya tidak wasilah menjadi ghayah, artinya media sebagai tujuan, seperti dasar asumsi ekonomi konvensional, yaitu harta sebagai tujuan hidup tanpa adanya sentuhan Tuhan. Maka Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu ekonomi sangat penting untuk dipelajari karena sangat erat hubungannya dengan ilmu masyarakat, dunia usaha, industri, dan keterampilan, sehingga terwujudnya keseimbangan equilibrium global multidimensional. Maka ilmu ekonomi penting sekali untuk menegakkan kewibawaan umat dan mengendalikan arah peradaban dari menyelenceng ke arah materialisme bangsa barat. Imam Al-Ghazali membagi konsumsi menjadi 3 bagian: kebutuhan, nafsu, keinginan. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan kegiatan konsumsi tidak boleh keluar dari koridor ibadah agar kegiatan konsumsi dapat dinilai ibadah di mata Allah. Dan seperti pandangan konvensional bahwa konsumsi tidak peduli dengan spiritual atau agama beranggapan keluar dari wilayah ekonomi. Imam Al-Ghazali membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga beliau mengaitkan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Ekonomi konvensional tidak ada perbedaan antara keduanya tersebut, kebutuhan dan keinginan, sehingga yang terjadi adalah tidak seimbangnya SDM dan SDA yang mengakibatkan bencana alam. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan konsumsi menjadi 3 bagian. Yang pertama, had ad-darurah adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah. Had al-hajah bisa paling rendah dan bisa juga paling atas. Had at-tanamum adalah tingkatan konsumsi yang paling atas, memenuhi kebutuhannya dan bersenang-senang. Inilah tingkatan konsumsi untuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi faktor-faktor produksi menjadi 3 bagian. Yang pertama, SDA, pertambangan, pertanian, hewan. SDM sebagai pengelola sumber daya alam dan modal. Dan Imam Al-Ghazali menyebut alat-alat atau mesin-mesin untuk kegiatan ekonomi ada al-alat. Suatu konsep produksi ada namanya division of labor. Adam Smith mengatakan dalam bukunya bahwa tukang peniti tidak bisa membuat 20 peniti per hari tanpa adanya bantuan yang lain. Jauh sebelum Adam Smith, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam bukunya, apabila engkau perhatikan dengan baik, sepotong roti tidak akan menjadi bulat tanpa adanya sentuhan 1000 tenaga kerja. Bedanya Imam Al-Ghazali selalu adanya sentuhan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita sadar bahwa kita tanpa adanya peran Allah maka kita tidak apa-apa, maka kita tidak bisa apa-apa. Suatu konsep produksi ada namanya division of labor. Adam Smith mengatakan dalam bukunya bahwa tukang peniti tidak bisa membuat 20 peniti per hari tanpa adanya bantuan yang lain. Jauh sebelum Adam Smith, Imam Al-Ghazali dalam bukunya yaitu mengatakan, apabila engkau perhatikan dengan baik, sepotong roti tidak akan menjadi bulat tanpa adanya sentuhan 1000 tenaga kerja. Bedanya Imam Al-Ghazali dengan Adam Smith yaitu Imam Al-Ghazali selalu adanya sentuhan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar bahwa kita tanpa adanya dengan peran Allah maka tidak bisa apa-apa. Dan menurut Imam Al-Ghazali, kegiatan produksi perdagangan bagian dari fardu kifayah. Artinya setiap Islam yang menyibukkan dengan kegiatan ekonomi adalah mujahid selama orientasinya akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap kedudukan produksi berbeda-beda, yaitu jenis industri pokok dan primer, usul as-sinaat, industri pembantu as-sinaat al-mukmilah. Maka dengan kedudukan produksi yang berbeda-beda, mereka saling keterkaitan satu sama lain sehingga terpenuhinya kegiatan ekonomi. Maka dengan kedudukan produksi yang berbeda-beda, mereka saling keterkaitan satu sama lain sehingga terpenuhinya kegiatan ekonomi. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tujuan kegiatan ekonomi pada hakikatnya mendapatkan laba dan menganjurkan untuk mematok. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tujuan kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan laba dan menganjurkan untuk mematok keuntungan supaya tidak terlalu tinggi sebatas pasar saja. Imam Al-Ghazali menggagas untung sedikit, konsumen banyak. Gagasan ini yang digunakan karena dapat dibuktikan pastinya gagasan ini. Gagasan Imam Al-Ghazali tentang produksi dan penawaran yang dipakai dalam kebijakan fiskal terbentuk kurva Laffer. Kurva Laffer adalah kurva mengenai suatu pajak di suatu negara. Maka tinggi laju pajak, maka akan kecil masukannya, dan makin kecil tax rate-nya, maka akan banyak masukannya. Baik, itulah pemikir ekonom muslim klasik Imam Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah.